Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bab 3 mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, ayo kita pelajari. Di sini ibu punya gambar beberapa siswa SMP nih. Anak-anak coba perhatikan, kalau misalnya anak-anak SMP ini atau teman-teman anak-anak sendiri, kalau kita perhatikan mempunyai ciri-ciri fisik tertentu. Misalnya warna rambutnya, kemudian warna kulit, kemudian bentuk hidung, dan ciri-ciri lain-lain. Menurut anak-anak, mengapa demikian? Dari manakah ciri-ciri tersebut? Oke, di sini kita akan membahas bagaimana seorang makhluk hidup mempunyai ciri atau sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi fisik pada makhluk hidup. Hal ini dipengaruhi oleh faktor penentu pewarisan sifat. Pada faktor ini, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan hereditas. Pewarisan sifat dipengaruhi oleh materi genetik yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup. Dan ilmu yang khusus mempelajari tentang hereditas itu disebut dengan genetika. Ini kita akan bahas nih, misalnya ini ada seorang anak. Pada anak tersebut, nanti kita akan ambil selnya nih. Di dalam selnya ini boleh nanti sel tangan atau sel dari seluruh tubuhnya. Kita dapatkan sel, lalu kita akan ambil bagian inti sel. Pada bagian inti sel inilah yang terdapat yang namanya materi genetik yang akan menentukan sifat kita. Sifat ini bukan sifat jahat atau baik seperti itu ya, lebih kepada sifat yang mempengaruhi ciri-ciri fisik kita. Pada bagian inti sel tersebut, kita akan ambil bagian yang ini disebut dengan kromosom yang berbentuk huruf X ini. Lalu kromosom ini apabila kita buka untaiannya, ini dia tersusun oleh yang namanya kromatin atau yang berbentuk seperti benang ini. Benang ini apabila kita buka lagi nih, susunannya tersebut ada benang-benang biru yang melilit kepada suatu bulatan-bulatan kuning seperti ini. Benang biru ini kalau kita buka lagi, ini merupakan yang disebut dengan DNA. Jadi, sebenarnya seperti ini. DNA itu dia melilit pada bulatan yang kita sebut dengan protein histon. Kemudian, apabila mereka sudah banyak, mereka melilit lagi menjadi benang-benang kromatin. Lalu, benang-benang kromatin inilah yang mengumpul lagi menjadi kromosom. Kemudian di sini kita lihat DNA itu ukurannya sangat panjang sekali. Ada pada bagian-bagian tertentu pada DNA, dia akan mengkode terhadap sifat-sifat tertentu. Misalkan dari bagian DNA sini sampai titik ini, dia mengkode mengenai warna rambut kita. Nanti bagian ini disebut dengan gen, atau lebih spesialnya ini kita sebut dengan gen warna rambut. Atau bagian sini sampai sini, dia mengkode tentang bentuk hidung. Jadi ini nanti disebut dengan gen hidung. Jadi, kalau kita bahas lagi, yang namanya kromosom tadi terletak di dalam inti sel berbentuk serabut yang disebut dengan benang kromatin. Jadi, ini kromosom tadi, dia tersusun oleh benang-benang kromatin. Kemudian, setiap kromosom mengandung rantai DNA. Jadi, kalau kromatinnya ini kita buka lagi, ternyata tersusun oleh DNA. Lalu, potongan pendek DNA itu kita sebut dengan gen. Jadi ada bagian-bagian DNA tertentu yang kita sebut dengan gen. Atau kita boleh nyebutkan gen ini bagian DNA yang membawa sifat. Jadi walaupun DNA ini rantainya panjang, tidak semuanya membawa sifat. Hanya bagian-bagian tertentu yang membawa sifat dan itu kita sebut dengan gen. Selanjutnya, gen inilah yang membawa sifat keturunan pada manusia atau semua makhluk hidup. Oke, kita akan membahas struktur dari DNA.
kita akan bahas terlebih dahulu nih, apa kepanjangan DNA. DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribosa nukleat asid. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan asam nukleat deoksiribosa. Maksudnya di sini, DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Jadi DNA ini akan diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Oke, kita bahas ciri-ciri DNA. DNA ini berupa untaian panjang, ganda, dan berpilin. Jadi kalau kita lihat bentuk DNA itu seperti ini. Jadi DNA itu untaiannya panjang sekali dan dia ganda. Maksudnya ganda ada dua. Jadi ini untaian yang pertama dan ini untaian yang kedua. Dan juga dia itu berpilin, nggak lurus aja DNA tersebut. Kemudian DNA itu mengandung gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Jadi kalau kita buka lagi, DNA itu bentuknya seperti ini nih. Yang ini apabila kita luruskan dan kita lihat isinya bentuknya seperti ini. Jadi ada nanti yang bagian kuning, ini kita sebut dengan fosfat, gugus fosfat. Kemudian yang warna biru yang berbentuk segi 5 ini namanya gula deoksiribosa. Makanya kalau DNA namanya deoksiribosa kan tadi karena ada gula deoksiribosa. Dan bagian yang di tengah ini namanya basa nitrogen. Kemudian terdapat dua jenis basa. Ada yang namanya basa purin. Basa purin ini terdiri dari dua jenis, ada basa adenin dan ada basa guanin. Nih basa adenin dilambangkan dengan A dan guanin dengan G. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini yang A ini adalah basa nitrogen adenin dan G itu basa nitrogen guanin. Kemudian ada basa nitrogen pirimidin yang terdiri dari timin yang dilambangkan dengan T dan guanin yang dilambangkan dengan G. Jadi yang T ini adalah timin dan G adalah guanin. Dan dia ciri-cirinya lagi mempunyai gula deoksiribosa. Atau kalau kita lihat satu bagian dari si DNA ini, bagian ini kita sebut dengan satu nukleotida yang terdiri dari satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Oke, selain kita akan membahas mengenai kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Nanti bentuknya seperti ini nih. Oke, secara umum bentuknya seperti huruf X kayak gini. Selanjutnya kita akan bahas jenis kromosom pada tubuh manusia. Yang pertama ada kromosom tubuh atau kita sebut dengan autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh nih. Pada pria dan wanita ini sama kromosom autosomnya ini. Jadi dilambangkan dengan huruf A untuk autosomnya ini. Sedangkan yang kedua ada namanya kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada pria dan wanita. Ini berbeda nih, pada pria kromosom kelaminnya itu XY, sedangkan pada wanita itu adalah XX. Jadi beda ya. Kemudian kromosom manusia disusun dalam suatu set atau perangkat. Satu set atau perangkat berjumlah 23 buah kromosom. Atau kita sebut kalau satu set ini dengan nama haploid. Hap itu artinya satu ya, satu set. Sedangkan dua set atau dua perangkat itu berjumlah 46. Jadi 23 kali 2 seperti itu. Jadi 46 kromosom. Ini disebutnya dengan diploid. Anak-anak ingat D-nya aja 2. Berarti diploid artinya 2. Haploid berarti kebalikannya cuma satu set saja. Oke, kita akan membahas jumlah kromosom pada tubuh manusia. Jadi jumlah kromosom ini nanti dibedakan lagi tergantung di mana terletak kromosomnya. Yang pertama di sel tubuh atau sel ya, somatis.
Sel tubuh ini yang dimana semua sel di tubuh kita kecuali sel ovum dan sel sperma. Jadi bisa nanti sel jantung, sel kulit, sel hati, dan lain-lain itu namanya sel somatis. Pada sel somatis ini, kromosom itu berjumlahnya 2N atau 2 set nih. Atau kita sebut dengan diploid. Berapa tadi yang diploid? Jumlahnya 46. Tapi nanti berbeda antara pria dan wanita. Jadi susunannya seperti ini. Jadi 44A, A ini autosom tadi, ditambah dengan XY. XY ini kromosom kelaminnya tadi. Jadi kalau kita hitung ini udah 44 tambah 1, 45, 46. Jadi 46 kromosom, 46 buah. Atau boleh ditulis seperti ini, 22, tapi A-nya ditulis 2 kali. Ini maksudnya dikali 2, ditambah dengan XY. Ini maksudnya sama juga, 44 tambah 45, 46, jadi 46. Sedangkan untuk yang wanita hampir sama. Dia 44A ditambah, tapi ininya XX, karena kromosom kelamin wanita itu XX. Atau 22AA ditambah XX. Jadi dua-duanya kali 2 maksudnya. 44 ditambah 45, 46 ya. Jadi 46 kromosom. Itu pada sel tubuh. Sedangkan pada sel kelamin atau gamet, yaitu sel ovum dan sperma, jumlah kromosomnya itu cuma 1N atau haploid 23 buah. Nah, dan ini juga berbeda antara pria dan wanita. Kita bahas dulu yang wanita. Pada yang wanita, ini kan yang tadi 44 ini kita bagi 2, jadi 22A. Dan yang XX kita bagi 2 juga nih, tinggal 1 XX-nya. Jadi kalau kita jumlahkan, ini 22 yang autosom ditambah 1 yang gonosom, jadinya 23. Sedangkan untuk yang pria, ini ada 22A ditambah, karena yang ini pria ini ada X dan Y, nggak bisa diambil setengah kayak yang wanita tadi, tapi diambil dulu ada yang kromosom yang membawa X atau 22A ditambah kromosom yang membawa Y. Ini sama jumlahnya 23. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi nanti ada sperma yang membawa kromosom X dan ada sperma yang membawa kromosom Y. Ibu jelaskan pengaruhnya nanti. Selanjutnya, inilah yang kita tadi sebut dengan perangkat kromosom. Jadi kromosom kan bentuknya seperti ini. Jadi ini semuanya ada 23, ada satu perangkat kromosom. Ini pada sel ovum. Dan ini yang paling terakhir, dia punya 22A kan tadi. Yang ini yang enggak ada ininya namanya 22A ditambah X. Jadi ini pada sel ovum. Sedangkan pada sel sperma ini 22A ditambah Y. Tapi nanti ada juga sel sperma yang 22-nya ini tapi ininya ditambah X. Sedangkan untuk pria dan wanita yang pada sel tubuhnya ininya kromosomnya jumlahnya 2. Jadi udah dikali langsung dengan 2. Kalau kita lihat pada gambar kita tadi, nomor 1-nya cuma 1, nomor 2-nya cuma 2, jadi cuma 1 set. Kalau ini sudah dikali jadinya 2 set. Ini jumlahnya semuanya adalah 46. Jadi kalau pada pria, bagian yang ke pasangan 23-nya ini dia X dan Y. Sedangkan pada wanita, pasangan yang ke-23 ini adalah X dan X. Selanjutnya, ini yang mau Ibu jelaskan tadi, kenapa kromosom kita itu berbeda. Jadi seperti ini. Misalnya nih, ini pada ibu kita dan ini pada ayah kita. Ibu kita karena dia perempuan, jadi kromosom kelaminnya adalah XX. Sedangkan ayah kita itu kromosom kelaminnya XY. Jadi nanti pada pembentukan sel kelamin, misalnya sel sperma dan sel ovum, kromosom kelamin ini akan membagi. Ada yang nanti menjadi sperma yang membawa kromosom Y, ada juga yang membawa kromosom X. Tetapi kalau pada wanita, dia cuma membawa kromosom X nih. Ini kita ibaratkan ada 2 yang kromosom X-nya ya. Jadi seperti ini. Apabila sperma yang X bertemu dengan yang X, jadinya XX, anaknya perempuan. Tetapi apabila
Ovumnya X bertemu dengan sperma yang Y, ini menjadi anaknya laki-laki.